Swastiastu. Kami dari kelompok 10 akan membahas poin 50, yaitu tentang kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Bab 4, Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Subbab C, masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Sebelumnya terima kasih kepada guru pembimbing kami, Dr. Putu Eka Juwana Jaya, SEMSI. Sebelum kita beralih ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Saya sendiri Idewa Ayu Tata Lisyanti Baskara, absen 6 sebagai ketua kelompok, Pande Putu Elga Satria Adiaksa, absen 44 sebagai wakil ketua kelompok, Nyoman Tridi Hinuksa Bakti, absen 30 sebagai anggota 1, dan Nikadin Sika Maharani, absen 25 sebagai anggota 2. Kehidupan sosial, dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakon atau nasionalis agama komunis yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politik. Kampus dijadikan sebagai sarana politik mahasiswa yang tidak kuat dalam rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Pendidikan. Pada 1990-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam didirikan Institut Agama Islam Negeri. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik didirikan Sekolah Tinggi Teologia dan seminar-seminar. Selanjutnya didirikan pula perguruan tinggi Islam Kristen Katolik seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atma Jaya. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat. Dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2, jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki perguruan tinggi. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P dan K bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk mendidik anak berhemat dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan koperasi sekolah juga digiatkan murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi. Kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasihat koperasi. Pemerintahan masa demokrasi terpimpin juga membentuk kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah masyarakat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka dididik dalam kelas khusus ini agar mendapatkan keterampilan. Waktu pendidikan kelas khusus ini berdurasi selama 2 tahun. Pada 1960-an muncul masalah di kalangan pendidikan, yaitu usaha PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. Kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik seperti Lembaga Kesenian Rakyat (LEKRA) milik PKI,
Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia, Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, Bumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budaya Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan merebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Pada masa demokrasi terpimpin bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan tidak ingin kebudayaan nasional didominasikan oleh suatu ideologi politik tertentu, memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Manifesto Kebudayaan mendapat kecaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat Lekra yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kecaman itu. Akibat tidak sampai 1 tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah. Tips mencegah COVID-19: yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, menjaga physical distancing. Yang ketiga, hindari menyentuh muka, mata, hidung, dan mulut. Dan yang keempat, jika kamu terserang demam, batuk, dan sulit bernapas, segera cari perawatan medis. Jadi kesimpulannya adalah pada masa demokrasi terpimpin, aspek-aspek seperti kehidupan sosial, budaya, dan pendidikan semuanya mendapat pengaruh dari keberadaannya PKI, yang dimana organisasi tersebut masih sangat berpengaruh di masa ini. Sekian dari video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Santi.